Penganyur narasi politik Islam, saya tidak ingin sebutkan namanya, salah satu sekjen dari partai yang sangat berkuasa, menurut saya menghidupkan api ketakutan dan fobia terhadap kelompok tertentu. Dalam pidatonya di sekolah partainya, yang bersangkutan itu menggelorakan demi menjaga identitas para kadernya, maka kita harus siap memerangi yang disebut dengan politik identitas. Mereka siap untuk memerangi politik identitas. Artinya kita juga siap untuk menghadapi yang memerangi oleh politik identitas ini. Sekjen dari suatu partai politik yang berkuasa, penganyur narasi politik Islam, saya tidak ingin sebutkan namanya, salah satu sekjen dari partai yang sangat berkuasa, menurut saya menghidupkan api ketakutan dan fobia terhadap kelompok tertentu. Dalam pidatonya di sekolah partainya, yang bersangkutan itu menggelorakan demi menjaga identitas para kadernya, maka kita harus siap memerangi yang disebut dengan politik identitas. Mereka siap untuk memerangi politik identitas. Artinya kita juga siap untuk menghadapi yang memerangi oleh politik identitas ini. Sekjen dari suatu partai politik yang berkuasa, kawan-kawan dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Partai Masyumi Jakarta Timur, sekaligus juga kepada seluruh kawan dan sahabat pengurus Dewan Pimpinan Wilayah se-Indonesia, Dewan Pimpinan Daerah Kota Kabupaten seluruh Indonesia, Dewan Pimpinan Cabang yang juga mengikuti, maupun Dewan Pimpinan Rating, pengurus, anggota dan simpatisan Partai Masyumi di seluruh Indonesia. Lagi-lagi saya kira kita bersyukur rangkaian kegiatan kita malam hari ini adalah rangkaian kegiatan kita yang kedua. Tadi siang kita pukul 13 kita telah melalui kegiatan yang pertama yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Malam hari ini diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Insya Allah besok akan dilaksanakan di berbagai daerah dan provinsi. Nanti puncaknya akan ada acara pada tanggal berapa Pak Ahmad Eri? 26 November. Insya Allah akan menjadi salah satu pembicaranya adalah Gus Baha ya, yang sudah dikonfirmasi. Saudaraku, saya ingin tidak akan henti-hentinya ya kan mengulangi apa yang telah saya kemukakan pada siang hari tadi. Ini dalam rangka kita ingin menegaskan dan menyatakan bahwa Partai Masyumi ini partai politik yang menganut azas yang beridentitas, atau kalau orang sekarang menyatakan politik identitas. Kita ingin menyatakan Partai Masyumi ini salah satu partai yang beridentitas. Politik identitas itulah yang akan kita canangkan di Partai Masyumi ini. Karena akhir-akhir ini sama-sama kita ketahui baik narasi maupun diskusi, diksi dan lain sebagainya seolah-olah kalau bicara politik identitas, bahkan tokoh ulama, ya kan, tokoh intelektual, bahkan partai Islam ketakutan dengan mengidentifikasi dirinya, mengakui dirinya adalah partai yang beridentitas atau politik identitas. Kami ingin menegaskan kembali bahwa kami Partai Masyumi adalah partai yang berpolitik aliran. Partai kami adalah politik identitas. Identitas kami adalah identitas keislaman, kebangsaan, dan keindonesiaan. Kalau kita bicara masalah politik identitas, kebangsaan, dan keindonesiaan adalah satu tarikan nafas yang tidak bisa dipisahkan. Penyebutan politik identitas sesungguhnya kalau kita mau lihat akarnya itu adalah memang sengaja di-framing sedemikian rupa oleh pihak-pihak tertentu dan berkembang, ini akhirnya akan menuju pada Islamfobia. Jadi memuatkan rasa ketakutan terhadap bentuk-bentuk yang lain dan meninggikan bentuk-bentuk yang lain. Jadi secara terselubung sesungguhnya politik identitas ini digunakan untuk menyerang kawan lawan politik yang lain seperti itu. Pertanyaannya, apa sih sesungguhnya identitas itu? Apakah betul manusia ini tidak punya identitas? Kita yang hadir di sini pun punya identitas. Identitas saya bernama Ahmad Yani. Saya adalah berasal dari Sumatera Selatan. Saya adalah Ketua Umum Partai Masyumi. Itu adalah identitas yang tidak pisahkan. Identitas itu adalah sunnatullah. Dan itu memang diciptakan oleh Allah. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dan bergolong-golongan seperti itu. Nah, identitas adalah nilai, ucapan, atau tindakan yang melekat pada seorang, kelompok, golongan, negara, atau bangsa, baik dikenal melalui agama, suku, profesi, dan dikenal lain sehingga memberikan persepsi atau
keadaan tertentu terhadap hal tersebut. Jadi identitas sesungguhnya adalah terjadi secara alamiah, secara natural, dan sebuah keniscayaan. Jadi kita tidak bisa mengelakkan identitas itu sendiri. Politik identitas adalah merupakan anugerah. Kita menyatakan bahwa identitas atau kita menggunakan politik identitas adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Ini para sosiolog mengatakan, seorang sosiolog itu Francis Fukuyama, dia menyatakan bahwa ada lompatan, ada cara berpikir yang gagal, ada cara berpikir yang simplikasi, cara berpikir yang kontradiktif, adalah yang menyatakan bahwa ada argumen tentang politik identitas. Politik identitas berkembang sesungguhnya adalah tak gara gagalnya demokrasi liberal di Amerika Serikat. Kemudian timbul suatu identitas yang dianggapnya bermasalah, yaitu permasalahan yang ada. Nah, apa sesungguhnya? Sesungguhnya kecurigaan, ya kalau kita lihat adalah kecurigaan relasi hubungan agama dan negara itu, buat kita bangsa Indonesia itu sudah final. Relasi agama dan negara atau relasi agama dan politik itu sudah selesai, sudah final. Dipinalkan oleh bangsa Indonesia ini pada tanggal 22 Juni tahun 1945. Itulah yang disebut kesepakatan kita berbangsa dan bernegara. Itulah kesepakatan kita meletakkan platform kita berbangsa-bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu bukan keinginannya umat Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan Piagam Jakarta miliknya umat Islam, keliru. Piagam Jakarta itu adalah kesepakatan kita, kesepakatan bapak-bapak kita, kesepakatan the founding father kita. Pak Nasir menyebutkan itu kalimatus syawa. Kalau Muhammadiyah menyebutkan Darus Syahadah, negara kesaksian. Nah, tanggal 22 Juni itulah merangkumkan semua alur pikiran yang ada yang berkembang di dalam Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, dirumuskan oleh Panitia 9. Di antara Panitia 9 itu 4 orang ulama, yang ulama Islam keindonesiaan, ada 4 orang lagi kebangsaan yang beragama Islam juga, dan 1 orang yang beragama non-Islam, A.A. Maramis. Dari 9 orang tersebutlah yang merumuskan pidato-pidato, pandangan-pandangan, cara berpikir, ide dan gagasan dari lebih kurang 57 orang yang berkongres, kalau kita mau menyatakan sekarang, yang berumus di dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi yang pidato itu bukan Bung Karno sendiri. Bung Karno adalah pidato terakhirnya pada tanggal 1 Juni. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni, Pancasila menurut versinya Bung Karno pada tanggal 1 Juni, bukan Pancasila 22 Juni. Dan bukan juga Pancasila 18 Agustus. Bisa kita lihat seperti itu. Akan tetapi Bung Karno sebagai ketua Piagam Jakarta, Bung Karno ini adalah ketua panitianya, sudah tidak lagi sesungguhnya mempertahankan Pancasila tanggal 1 Juni. Bung Karno itu sudah bersama-sama dengan ulama dan tokoh-tokoh yang lainnya itu adalah Pancasila yang disebut dengan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni. Itu pada sidang kedua, pleno kedua atau rapat kedua di BPPKI pada bulan Juli, lagi-lagi kesepakatan ini dicoba diganggu, lagi-lagi kesepakatan ini dicoba dirongrong, ingin dibatalkan oleh Mr. Ratu Hari-Hari. Dia memprovokasi pada waktu itu bahwa apabila di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu masih ada 7 anak kalimat, maka Indonesia Timur akan merdeka. Yang tampil ke depan membela itu adalah Bung Karno. Jadi kalau sekarang ini ada anak keturunan biologis maupun ideologis Bung Karno yang anti Piagam Jakarta, sesungguhnya dia anti Bung Karno itu sendiri. Dia lupa sejarah itu sendiri. Jadi buat kita sebagai orang Islam, relasi antara agama dan negara itu sudah selesai. Itulah dirumuskan di dalam yang namanya adalah Piagam Jakarta, yang kemudian dirumuskan pada tanggal 18 Agustus, kemudian dirumuskan kembali pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Tak kalah teks kembali pada Undang-Undang Dasar 45 yang dijiwai, yang diilhami dengan Piagam Jakarta, bagian yang tak terpisahkan seperti itu. Nah, hubungan agama dan politik, hubungan agama dan negara sesungguhnya tidak terdapat bahaya yang sekarang ini dicoba digunakan dalam rangka untuk memecah belah sebuah republik. Realitas sosial politik masyarakat Indonesia yang terbagi dari beberapa suku, etnis, agama, dan golongan
Tapi pada prinsipnya perbedaan itu telah diterima dengan cukup baik oleh masyarakat kita yang tadi saya kemukakan di dalam platform kita berbangsa dan bernegara. Dalam konteks inilah politik identitas sejauh mengenai hubungan agama dan politik tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun upaya, usaha yang coba dipisah-misahkan antara agama dan negara yang dilakukan oleh komunis itu pasti gagal. Karena setiap aplikasi politik, baik itu kelompok civil society maupun partai politik, memiliki sifat dan identitas sendiri yang menjadi petanda secara kultural, ideologi, dan masa. Politik dan agama dalam pandangan Islam adalah dua ruang yang tersambung. Jadi politik dan agama menurut pandangan kita, karena Islam itu adalah mengatur hidup dan kehidupan, tidak hanya mengatur hidup secara personal, tapi hidup bermasyarakat, hidup berbangsa dan negara, maka Islam memandang politik dan negara itu bagian yang tersambungkan, atau istilahnya dua sisi mata uang, seperti itu. Bahkan sejarah umat manusia selalu menjadikan identitas sebagai visi maupun misi perjuangannya. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, politik identitas, atau kalau mau menggunakan istilahnya Ibnu Khaldun dalam bukunya Muqaddimah As-Sobiyah, telah menjadi bagian penting dari bagi negara kesultanan dan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini untuk melawan penjajah Belanda di masa lalu. Para sultan dan rakyat dari berbagai negara di Nusantara ini telah menjadikan Islam sebagai salah satu nilai perjuangan untuk menumbuhkan perlawanan dan kebersamaan. Ibnu Khaldun misalnya dalam kitab Muqaddimahnya menjelaskan Asobiyah adalah unsur terpenting dalam membangun negara. Tanpa Asobiyah atau kelompok yang dikatakan tadi, maka kelompok-kelompok nomaden yang menaklukkan wilayah tersebut tidak dapat membangun negara. Asobiyah politik dapat dimaknai sebagai perasaan senasib sepenanggungan. Perasaan demikian tidak akan tercipta kalau tidak ada identitas yang menyatukan. Sama juga Indonesia ini, tidak mungkin bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke tanpa identitas yang merekat ke Sabang sampai Merauke. Apa yang merekat itu adalah identitas keagamaan kita. Jadi yang merekatkan itu adalah Islam. Namun belakangan ini, politik identitas justru menjadi haram di negara yang berpancasila ini. Jadi saya ulangi, namun saat ini politik identitas justru menjadi barang haram dalam percaturan politik, dalam perebutan kekuasaan yang legal dan konstitusional di Republik Indonesia ini. Bagi saya ini sangat mengada-ngada dan tidak punya dasar pijakannya sama sekali. Sejauh menggunakan politik identitas untuk membangun aplikasi politik sejalan dengan sistem, kalau kita lihat pemilihan kita juga, maka politik identitas diberikan ruang yang luas dan tempat. Jadi penggunaan identitas sebagai aplikasi politik untuk mencapai tujuan politik sah dan konstitusional alias tidak dilarang di Republik Indonesia ini. Menuduh kelompok tertentu, tujuan ini tentunya kepada kita. Dalam dinamika politik Indonesia dewasa ini, bukan politik identitas yang harusnya ditakutkan, tapi menuduh kelompok tertentu menggunakan politik identitas dengan memojokkan golongan dan agama tertentu. Tuduhan ini sejauh ini berdasarkan kajian ilmiah tidak ada dasar teoritisnya. Yang berbahaya itu bukan politik identitas, yang berbahaya itu adalah politisasi agama dalam rangka untuk merebut kekuasaan. Contoh politisasi agama itu, sehari-harinya tidak pernah pakai kerudung, sehari-harinya biasa-biasa saja, menjelang pemilu rajin ke pesantren pakai kerudung. Nah, itu namanya mempolitisasi agama. Sehari-harinya tidak pernah ikut baca yasinan, tidak pernah ikut yang namanya maulid Nabi. Menjelang pemilu datang ke pesantren, membagi-bagikan uang, ikut maulid dan ikut namanya pengajian. Itulah mempolitisasi agama. Itu bukan politik identitas, itu adalah politisasi agama. Sesungguhnya melawan politik identitas, isu tentang politik identitas ini sudah lama dikembangkan. 200 tahun yang lalu atau berapa abad yang lalu di Amerika, yaitu pada saat kampanye pemilihan presiden Jefferson. Ini Presiden Jefferson ini adalah presiden yang melakukan kampanye dan lawan-lawan politiknya ini sama dengan kayak di Indonesia ini, sama pada waktu pilkada di DKI, mimbar-mimbar mereka, narasi-narasi mereka, perdebatan mereka menggambarkan apabila Jefferson ini terpilih maka akan hancurlah Amerika, maka akan terjadi pembakaran, maka akan terjadi pembunuhan di mana-mana dan lain sebagainya, rumah-rumah akan dibakar, kelompok-kelompok agama tertentu akan dipersekusi. Ternyata setelah Thomas Jefferson terpilih menjadi presiden, peristiwa itu tidak terjadi. Sama juga pada waktu pilkada DKI.
Kalau Anies Rashid Baswedan terpilih, maka golongan minoritas akan tersisi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Seperti itu sama. Narasi diksi itu adalah narasi diksi yang usang, narasi yang sudah tidak laku lagi sesungguhnya 2 abad yang lalu. Tapi hari ini dikembangkan secara marak dengan istilah politik identitas itu karena ketakutan melawan Islam politik yang sedang tumbuh dan berkembang di negara ini. Peringatan ini semuanya terbukti bahkan tidak pernah terjadi, ya kan, sentimen anarkis dan ditakutkan. Tapi tuduhan keji terhadap Jefferson dan lawan politik cukup menciptakan kekhawatiran yang serius yang tidak pernah terbukti sampai saat ini. Ketakutan semacam inilah yang sedang diciptakan oleh segelintir orang untuk memojokkan Islam atau Islamophobia. Fitnah dan tuduhan dari kelompok lain yang menjadikan rival-rival politik kelompok Islam yang menciptakan rasa takut dengan maksud memojokkan politik Islam atau Islam politik di pentas politik nasional dalam rangka untuk ikut kompetisi, baik itu pilpres maupun pemilu legislatif. Ini agak panjang ini, Rek, karena ini persoalan serius ini. Karena kita selalu disudutkan. Karena hari ini kita memproklamirkan Masumi memproklamirkan dia melakukan politik identitas itu sendiri. Sesungguhnya politik identitas yang dikembang-kembangkan saat ini dalam rangka untuk menutupi kejadian-kejadian yang ada sesungguhnya, yaitu penguasaan sumber daya alam, ketimpangan ekonomi yang luar biasa, hutang yang luar biasa, harga naik, mulai dari harga telur, beras, minyak dan lain sebagainya naik, ya kan? Mayoritas rakyat mengalami penderitaan yang luar biasa, pupuk langka dan mahal, BBM naik, TDL naik. Justru dalam rangka untuk menutupi kebijakan-kebijakan itulah maka dihembuskan politik identitas untuk menutup hal-hal yang seperti itu. Kita curiga pada partai-partai atau mereka yang selama ini mengusung partai politik identitas ini, kok mereka diam tak kala persoalan-persoalan bangsa yang terjadi. Termasuk sekarang ini yang lagi marak kasus Sambu, ya kan? Kasus illegal mining yang sekarang ini terjadi, suap menyuap, ya kan, luar biasa tiap bulan. Ya kan, ada dana mengalir dari daerah, dari pengelolaan tambang-tambang ilegal kepada petinggi-petinggi aparat penegak hukum seperti itu. Ini sesungguhnya adalah kerjaan yang dilakukan dalam rangka proyek politik identitas ini diciptakan untuk melemahkan kekuatan politik yang berbasis kepada keumatan. Saya ulangi lagi, isu narasi yang dikembangkan politik identitas ini dalam rangka untuk melemahkan kekuatan politik berbasis keumatan dan kerakyatan. Oleh karena itu, maka Masumi melawan yang memojokkan politik keumatan dan kerakyatan itu. Kenapa mereka ingin melakukan ini? Agar oligarki semakin menyengkram dan memojokkan politik Islam yang sedang marak dan tumbuh ini. Skenario kaum liberal dan sekuler ini dalam makna pejoratif untuk oligarki untuk merusak keberagaman yang terbangun selama ini. Kaum liberal dan sekuler tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu umat Islam dengan narasi Islamophobia dan cukup merusak dengan menciptakan ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Ini ayat Al-Quran sesungguhnya. Ya kan Ustaz? Yahudi dan Nasrani akan pernah diam dan berhenti sepanjang kita tidak mengikuti milah dari mereka, ideologi mereka, ajaran mereka dan sebagainya. Padahal dalam sejarah berdirinya Republik, kelompok Islam ini sedari awal kita sangat toleran, ya kan, moderat, menerima keragaman dan persatuan Indonesia, capaian final untuk sebuah negara tanpa embel-embel negara Islam. Kita bisa bayangkan kalau umat Islam di Indonesia ini tidak toleran, ya, kita bisa bayangkan kalau umat Islam yang mayoritas ini tidak toleran di Republik Indonesia. Kita bisa bayangkan kelompok-kelompok minoritas apakah dia bisa hidup dengan nyaman di Republik ini. Sebagaimana umat Islam di seluruh dunia yang menjadi minoritas, Uighur di India dan lain-lain negaranya, di Palestina dan lain sebagainya seperti itu. Negara Kesatuan Republik Indonesia tadi sebagaimana diungkapkan oleh Ustadz Nabrudin, ini adalah karya besar ulama. NKRI ini tanpa ada partai yang berbasiskan Islam, tanpa ada partai yang membawa namanya politik identitas, tidak akan pernah ada NKRI. Jadi bahkan negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan pernah terwujud kalau seandainya politik Islam tidak tampil sebagai pelopornya. Jadi kalau Masumi tidak pernah tampil, Masumi tidak pernah ada di Republik Indonesia ini, maka NKRI itu tidak akan pernah ada. Karena kosa NKRI itu adalah kosanya Masumi. Oleh karena itu, kalau ada selama ini ada orang yang mengklaim bahwa dia seolah-olah dia paling NKRI, dia
buta sejarah. Belajarlah dengan Masyumi, belajarlah dengan yang namanya Pak Dr. Ahmad Murjoko yang telah menuliskan mosi integralnya Pak Nasir. Begitupun sebelum kemerdekaan, kekuatan Islam baik melalui organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, MIAI, Syarikat Islam, dan lainnya berjuang dengan identitas keislamannya. Jadi berjuang itu dengan identitas keislamannya untuk memerdekakan Indonesia ini. Atas dasar Islam itulah ulama-ulama mengeluarkan resolusi jihad tanpa dasar yang disebut dengan politik aliran, tanpa ada yang namanya menggabungkan politik dan agama. Tidak akan pernah mungkin muncul yang nama fatwa ulama pada waktu mempertahankan kemerdekaan kita. Hanya dengan kekuatan Islam itulah, kekuatan mayoritas itulah Republik merdeka dan dipertahankan. Karena itu saya meyakini bahwa tidak ada sedikit pun noktah atau kotoran dalam pikiran umat Islam untuk melakukan diskriminasi terhadap etnis, suku, agama, dan golongan. Sedari awal Islam berjuang untuk negara kesatuan dan tidak mungkin merusak apapun alasannya. Maka kita meminta betul kepada pihak-pihak yang selalu menuduh, ya kan, hentikanlah tuduhannya bahwa umat Islam atau politik Islam menggunakan politik identitas dengan niat mencegah belah. Karena itu fitnah keji bagi umat Islam. Umat Islam lah yang ikut mendirikan NKRI, adalah kesepakatan bersama tanpa berniat untuk merubahnya. Penganyur narasi politik Islam, saya tidak ingin sebutkan namanya, salah satu sekjen dari partai yang sangat berkuasa, menurut saya menghidupkan api ketakutan dan fobia terhadap kelompok tertentu. Dalam pidatonya di sekolah partainya, yang bersangkutan itu menggelorakan demi menjaga identitas para kadernya, maka kita harus siap memerangi yang disebut dengan politik identitas. Mereka siap untuk memerangi politik identitas. Artinya kita juga siap untuk menghadapi politik yang memerangi oleh politik identitas. Ini sekjen dari suatu partai politik yang berkuasa. Begitu juga ketua umum dari partai politik yang besar dalam rangka untuk menyaring pilpres, dalam rangka untuk menyaring presiden. Mereka menyatakan akan mengusung presiden yang akan menolak politik identitas. Artinya dia menolak keberagaman lahirnya politik identitas di Republik ini. Padahal Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka itu berbeda-beda, ikanya satu. Tidak mungkin Eka Tunggal Ika. Seperti itu. Kekuatan Islam menyatu, maka pemilu 2004 ini yang ditakutkan. Kalau kekuatan Islam menyatu sebagaimana dikemukakan oleh Ustadz Namruddin tadi, ini teori. Kalau aktivitas umat Islam bersatu, maka umat Islam itu akan memenangkan. Itu terbukti. Inilah yang ditakutkan. Inilah yang ditakutkan, kebangkitnya kembali Islam politik, bangkitnya lagi Islam ini memimpin di Republik ini karena mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Maka dibuatlah narasi, diksi, dan diskursus seolah-olah politik identitas itulah yang membahayakan negara. Padahal yang membahayakan negara itu adalah perilaku korup, perilaku yang tidak adil, perilaku menyimpang, LGBT, dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi yang agak mengecewakan, ini agak mengecewakan kita, ada tokoh ulama, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, yang sekarang menjabat pejabat tertinggi nomor 2, bahkan menyerukan agar politik identitas tidak lagi dimainkan pada pemilu 2024. Melalui mimbar ini, kami menyatakan Masyumi akan tetap mengemukakan politik identitas pada pemilu 2024 itu sendiri. Keterlibatan elit Islam dalam wacana ini bagi saya sangat melukai perasaan umat, sebab kita tahu tujuan mengkampanyekan politik identitas motif utamanya adalah untuk meminggirkan, untuk menyudutkan, untuk menghadang politik Islam tampil dan mampu menyelesaikan problem-problem kebangsaan ini. Karena dalam sejarah sama-sama kita tahu, tak kala negara ini mengalami kemelut, negara ini mengalami ancaman, politik identitaslah yang menyelamatkannya. Tak kala pemimpin-pemimpin kita ditahan, Bung Karno, Bung Hatta ditahan di Jogja, maka dengan politik identitas setelah Safruddin Parawinagara mengumumkan pemerintah darurat Republik Indonesia dengan politik identitas, Masyumi seperti itu. Begitu juga pada tahun tadi disebutkan, tak kala kita terpecah-pecah menjadi negara-negara bagian, negara-negara kecil, maka dengan politik identitas Muhammad Nasir lah, ya kan, identitas keislamannya menyatukan, maka kembali yang disebut dengan mosi integral Muhammad Nasir, sehingga akhirnya Indonesia ini kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya kosakata NKRI itu baru muncul pada tanggal 3 April tahun 1950.
Jadi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada seluruh kawan-kawan partai-partai Islam yang ada maupun partai-partai yang berbasis Islam. Mari kita jangan takut menggunakan identitas kita. Kita tunjukkan bahwa Islam adalah jalan keluar dari menyelesaikan problem-problem kebangsaan ini. Kita tunjukkan dengan politik cara Islam, maka kita akan menunjukkan keadilan itu. Dengan politik Islam bahwa keadilan itu muncul, baik penguasaan tambang, lain sebagainya, lahan dan sebagainya, perilaku koruptif dan lain sebagainya, dan lain sebagainya seperti itu. Sekali lagi saya ingin mengakhiri, Masumi, kader-kader Masumi, fungsionaris Masumi, siap menghadap dan menantang mereka yang anti politik identitas. Mari kita buka perdebatan, mari kita buat diskursus, mana yang lebih NKRI, Masumi, atau partai-partai yang mengusung politik identitas, atau mereka yang mempolitisi agama untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Kami tunggu dan kami tantang, Masumi menantang untuk mari kita buka diskursus tentang politik identitas. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat saya seluruh Indonesia. Mari kita bergandeng tangan, karena rangkaian kegiatan kita sudah kita lakukan. Mari kita melakukan silaturahmi dan lain sebagainya. Insya Allah jangan takut, pemilu masih 2024. Insya Allah Masumi akan menjadi peserta pemilu, dan insya Allah amanah itu akan diberikan kepada kita, dan insya Allah persoalan-persoalan bangsa ini selesai dengan jalan Masumi memimpin Republik ini. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH.